Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di manajemen pemasaran. Kali ini merupakan materi di pertemuan yang kelima, di mana kita akan membahas dua materi, yaitu tentang kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Ini merupakan materi sambungan dari pertemuan yang keempat, yakni mengenai eh, kualitas produk atau jasa dan juga nilai untuk pelanggan. Kita langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama ini adalah kita mulai dari definisi kepuasan pelanggan itu sendiri. Bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja yang dipersepsikan atau manfaat yang dipersepsikan oleh pelanggan tersebut, ya, atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Terdapat tiga rumus di mana pelanggan merasakan kepuasan, dan tiga rumus itu adalah: pelanggan sangat puas bila kinerja produk melebihi harapannya. Yang kedua, pelanggan puas bila kinerja produk sama dengan harapannya. Kemudian yang ketiga, pelanggan merasa kecewa bila kinerja produk lebih rendah dari harapannya. Tentu yang rumus yang pertama, kondisi yang pertama, ini menjadi harapan seorang manajer pemasaran ketika produk itu dinilai memiliki kinerja yang lebih besar daripada harapannya, sehingga kebutuhan juga keinginan itu sudah terpenuhi dari kinerja yang dihasilkan oleh produk atau jasa tersebut. Menurut suatu hasil penelitian, diketahui bahwa konsumen yang hanya puas masih mudah berganti pemasok atau masih mudah berganti kepada pesaing kita sebagai produsen jika ada tawaran lain yang tentunya lebih baik. Yang lebih baik dalam hal apa? Tentu yang lebih baik dalam memberikan manfaat, manfaat untuk konsumen tersebut. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa 75% pembeli Toyota itu sangat puas dan sekitar 75% berencana membeli Toyota kembali. Apabila kita melihat angkanya sama-sama di 75%, itu menunjukkan puas dan membeli kembali karena kondisinya adalah yang memenuhi prinsip yang pertama, yakni manfaat atau kinerja yang diharapkan lebih besar daripada harapannya. Maka kondisinya adalah sangat puas. Orang yang sangat puas akan memiliki ikatan emosional. Yang kita highlight adalah ikatan emosional dengan mereknya, bukan hanya preferensi rasional. Artinya bukan hanya pilihan yang masuk akal begitu. Hal ini menyebabkan loyalitas pelanggan yang tinggi. Jadi kalau kita melihat kalimat yang ini, membaca kalimat yang ini, bahwasanya kita dapat mengetahui bahwasanya kalau loyalitas itu berkaitan dengan ikatan emosional. Ikatan emosional bisa dikatakan sebuah komitmen, ya, dari pelanggan kepada brand tersebut. Tantangannya adalah bagaimana suatu perusahaan dapat membangun, ya, budaya perusahaan sehingga semua orang di dalam perusahaan itu bertujuan menyenangkan pelanggannya. Mulai dari yang terendah itu adalah office boy atau security atau gardener begitu, ya. Itu memiliki orientasi kepada pelanggan. Orientasi kepada pelanggan ditunjukkan dengan ia selalu memberikan senyuman kepada pelanggan, yakni dengan senyuman itu dapat menunjukkan, ya, bahwa dia berorientasi pada pelanggan di mana tujuannya untuk menyenangkan pelanggan. Bukan hanya itu, juga di tataran middle manager, ya, seperti staff begitu, dan top manager juga. Top manager tentunya harus memiliki orientasi kepada pelanggan, yakni untuk bertujuan menyenangkan pelanggan, sehingga kebijakan dalam membuat produk atau jasa itu memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Termasuk juga bukan hanya berorientasi pelanggan kepada pelanggan yang utamanya, tetapi juga dapat melihat bahwa karyawan juga sebagai pelanggan. Itulah materi yang minggu kemarin yang kita bahas sebagai pemasaran internal. Sehingga dalam analoginya, ketika karyawan dipuaskan dalam pekerjaannya, diberikan kenyamanan untuk bekerjanya, sehingga dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan
memberikan kepuasan juga kepada pelanggan. Ukuran keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur oleh tingkat kepuasan pelanggan saja. Perusahaan juga harus waspada dengan tingkat kepuasan pelanggan pesaing. Hal ini penting karena bisa saja dengan pemaparan informasi yang kuat dari pesaing kita, maka pelanggan kita dapat ditarik perhatiannya oleh pesaing tersebut. Dengan jalan seperti itu, bisa saja kondisinya pelanggan kita tertarik untuk melihat informasi itu, lalu kemudian beralih kepada produk itu dengan cara membeli untuk pertama kalinya, dan lebih dikhawatirkan lagi kalau pelanggan kita merasa puas dengan kualitas produk atau jasa yang diberikan oleh pesaing kita. Apabila kondisinya seperti demikian, maka bisa jadi pelanggan kita beralih merek dari merek kita ke merek pesaing. Lalu bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan? Untuk mengukur kepuasan pelanggan bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Kalau kita berbicara sistem, bukan selalu berarti melalui aplikasi atau sistem informasi, gitu ya. Tetapi sistem ini adalah bagaimana sebuah perusahaan memiliki alur yang sistematis, memiliki alur yang terencana untuk mengetahui keluhan dan saran dari pelanggan. Lalu yang kedua adalah caranya untuk dilakukan dengan cara survei kepuasan pelanggan. Nah, untuk yang pertama, sistem keluhan dan saran ini yang paling sederhana adalah seperti kotak saran. Dari kotak saran tersebut kita bisa mengetahui apa saja keluhannya. Namun memang tantangannya tidak banyak pelanggan yang dapat atau yang mau ya berkenan mengisi kertas atau keluhannya tersebut, sehingga kita perlu meningkatkan ketertarikan mereka untuk mengisi keluhan dan saran. Bisa jadi dengan cara diberikan diskon atau diberikan promosi-promosi lainnya atau reward atau juga skor kredit gitu ya, sehingga apabila dengan jumlah tertentu dapat mendapatkan produk lain dari merek kita. Lalu kemudian yang kedua, survei kepuasan pelanggan ini biasa kita lakukan dengan kuesioner. Bisa melalui dengan media internet atau juga dengan menggunakan offline. Kita bisa juga melakukan juga dengan wawancara, bertemu ke lapangan tentang kepuasan pelanggan. Artinya kita harus mewawancarai yang berkaitan dengan kinerja produk dan biaya yang dikeluarkan, sehingga kita bisa menilai apakah pelanggan itu merasa puas atau tidak atas produk atau jasa yang kita berikan. Nah, berikut ini adalah contoh bagaimana pengukuran kepuasan pelanggan laptop merek Acer. Di sini contohkan ada 3 indikator saja secara sederhana, di mana indikator yang pertama ini mengenai merasa senang dengan merek Acer ya, karena mudah digunakan. Yang kedua itu jarang mengalami masalah, dan yang ketiganya adalah produknya tahan lama. Sehingga indikator yang dapat kita buat itu harus menjadi sebuah pernyataan kepada pelanggan atau kepada responden ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama ini adalah saya merasa senang dengan laptop merek Acer karena mudah digunakan. Lalu yang kedua, saya merasa senang dengan laptop merek Acer karena jarang mengalami masalah dengan hardware. Yang ketiga, saya merasa senang dengan laptop merek Acer karena produknya yang tahan lama. Lalu di kolom berikutnya ada jumlah responden berdasarkan alternatif jawaban. Kalau kita mengingat materi pertemuan yang keempat, juga ada contoh pengukuran yang berkaitan dengan nilai. Nah, ini juga sama cara pengukurannya, yakni kalau kita lihat di sini ada 21, di mana ini menunjukkan angka atau jumlah orang yang menjawab skor 4, yakni jawabannya adalah setuju ya, dengan kodenya itu S. Jadi 21 dikali 4 ya. Lalu kemudian ada 14 orang yang menilai sangat setuju dengan skor 5. Artinya 14 dikali 5. Lalu ada skor aktual, itu adalah penjumlahan dari 21 ya orang yang menilainya dikalikan dengan 4 ditambah 14 dikali 5. Maka didapatkan skor aktualnya adalah 154.
Lalu bagaimana cara menghitung indeksnya? Sama saja, artinya 154 dibagi dengan jumlah responden. Jumlah respondennya adalah 21 ditambah dengan 14 menjadi 35, sehingga indeksnya adalah 88%. Dicari dengan cara 154 atau skor aktual dibagi dengan jumlah responden, yaitu 35. Maka didapatkanlah indeks 88%. Begitupun seterusnya dengan indikator yang kedua ini tentang pengalaman masalah dengan hardware-nya, jarang atau sering gitu ya. Ada 2 orang yang menjawab sangat tidak setuju, ada 7 orang yang menjawab tidak setuju, ada yang 7 orang menjawab ragu-ragu, ada 16 orang yang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab sangat setuju. Nah, ini lebih banyak di setuju, artinya eh, hardware dari merek Acer ini jarang mengalami masalah ya, ada 16 orang. Tapi juga ada angka yang cukup besar di sini, penjumlahannya bisa menjadi 16 orang, di mana mereka atau responden melihat bahwa hardware merek Acer ini sering atau suka ya mengalami masalah dengan hardware-nya. Indikator yang ketiga yaitu merek Acer dipilih karena produknya yang tahan lama. Ini ada di jawaban yang ragu-ragu yang paling banyak respondennya ya. Ada 12 orang, juga 8 orang di tidak setuju. Sehingga didapatkan indeksnya 57,71%. Sehingga dirata-ratakan untuk indeks tersebut didapatlah angka 70,67%, yang rata-rata dari 88%, lalu 66,29%, dan 57,71%. Nah, artinya kita melihat bahwa hanya 70,67% pelanggan dari Excel ini pada lokus tersebut atau tempat yang diberikan question tersebut melihat bahwa merek Acer ini laptopnya mudah digunakan, jarang mengalami masalah, dan tahan lama, hanya 70,67% penilaiannya. Itulah materi tentang kepuasan pelanggan. Kita beralih atau berlanjut pada definisi loyalitas. Ini merupakan materi yang terakhir di pertemuan yang kelima. Baik, kita akan mulai untuk definisi loyalitasnya. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan yang beralih, menurut Oliver dalam kuartal tahun 2009. Yang perlu kita garis bawahi di dalam definisi loyalitas ini adalah sebuah komitmen. Artinya tadi ya, ikatan emosional, juga eh, komitmen untuk membeli kembali dari produk tersebut. Kenapa dibeli kembali? Karena ya dapat memberikan kepuasan, ya berkualitas tinggi, juga memberikan nilai pelanggan yang baik. Sehingga tadi, apapun situasi di masa depan, karya pelanggan tersebut bisa saja untuk tetap membeli produk yang kita miliki, seperti itu. Lalu berikutnya, loyalitas juga diartikan sebagai sikap yang positif dari seseorang konsumen terhadap suatu merek yang memiliki keinginan yang kuat untuk membeli ulang merek yang sama pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, menurut Sumarwan tahun 2011. Nah, loyalitas berdasarkan sikap dan perilaku pelanggan dapat menjadi matriks seperti ini apabila disatukan. Yang garis vertikal ini adalah sikap relatif, di mana terbagi menjadi dua, yaitu sikap relatif yang rendah dan sikap relatif yang tinggi. Lalu di bagian yang horizontal itu adalah pembelian ulang, di mana pembelian ulang kita bagi menjadi dua, ada pembelian ulang yang rendah dan ada pembelian ulang yang tinggi. Kita akan menemukan beberapa matriks. Yang pertama adalah tidak setia, artinya pelanggan yang tidak loyal. Pelanggan yang tidak loyal ini apabila pertemuan antara ya indikator sikap relatif yang rendah dengan pembelian ulang yang juga rendah. Kemudian
Yang kedua adalah kesetiaan yang semu. Kesetiaan yang semu ini apabila kondisinya adalah sikap relatif yang rendah, namun pembelian ulangnya yang tinggi. Lalu yang berikutnya adalah kesetiaan yang laten. Kesetiaan yang laten ini terjadi apabila sikap relatifnya yang tinggi, namun pembelian ulangnya rendah. Yang terakhir ada yang sikapnya adalah setia, di mana sikap yang setia ini sikap relatif yang tinggi dan juga pembelian ulang yang tinggi. Tentu sekali lagi perusahaan atau kita sebagai manajer pemasaran di masa depan harapannya bisnis atau corporate yang dimana kita bekerja memiliki pelanggan yang memiliki sikap yang setia. Lalu apa saja arti dari kondisi itu? Nah, menurut Jill Griffin 2003 terdapat 4 jenis loyalitas yang muncul bila keterikatan yang rendah dan tinggi diklasifikasikan silang dengan pola pembelian ulang yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah tidak setia atau istilah lain adalah tanpa loyalitas. Untuk berbagai alasan tertentu, ada saja beberapa konsumen yang tidak mengembangkan loyalitas tersebut atau kesetiaan kepada suatu produk maupun jasa tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah dengan tingkat pembelian ulang yang rendah juga menunjukkan absennya suatu kesetiaan. Artinya, kesetiaan itu tidak ada di dalam pelanggan tersebut. Karena memang tidak ada keinginan untuk mengembangkan atau meningkatkan loyalitasnya. Pada dasarnya, suatu usaha harus menghindari kelompok seperti ini, ya, loyalitas ini, untuk dijadikan target pasar, karena ini tidak menguntungkan dan ini juga merupakan konsumen yang tidak setia. Yang berikutnya adalah kesetiaan yang semu atau istilah lainnya adalah loyalitas yang lemah atau inertia loyalty. Kesetiaan semu merupakan loyalitas konsumen di mana adanya keterikatan yang rendah, namun pembelian ulang yang tinggi. Konsumen yang memiliki sikap seperti ini biasanya membeli produk atau jasa itu berdasarkan kebiasaan mereka saja. Dasar yang digunakan untuk pembelian produk atau jasa tersebut itu disebabkan karena faktor kemudahan situasional atau bisa dikatakan kedekatan lokasi. Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi terhadap produk atau jasa yang memang sering digunakan atau sering dibutuhkan. Seperti halnya contohnya bagaimana sikap kita dalam memilih pom bensin untuk memenuhi tangki bensin kendaraan kita. Biasanya kita memilih pom bensin yang memang terdekat dengan posisi kita. Apakah itu terdekat dengan rumah atau posisi di mana kendaraan kita berada pada saat kondisi tangki bensinnya menuju yang habis, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kesetiaan laten. Istilah lainnya adalah loyalitas tersembunyi atau latent loyalty. Kesetiaan laten itu sebuah kesetiaan atau keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Konsumen yang mempunyai sikap ini, pembelian ulang juga didasarkan pada pengaruh faktor situasional daripada sikapnya. Contohnya adalah apabila pasangan ya suami dan istri, suaminya itu suka dengan makanan western, tapi istrinya tidak suka dengan makanan western. Istrinya misalkan sukanya adalah yang makanan Jepang gitu, sehingga ketika kondisinya suami tersebut memilih makanan yang western ya hanya membeli sesekali saja, ya itu artinya situasional. Lalu yang terakhir jenis kesetiaan adalah yang setia atau loyalitas premium. Istilah lainnya adalah premium loyalty. Loyalitas ini terjadi apabila suatu tingkat keterikatan yang tinggi dan diikuti juga dengan aktivitas pembelian ulang yang tinggi. Setiap perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan yang seperti ini. Contohnya jenis kesetiaan adalah rasa bangga, ya. Ini saya highlight adalah rasa bangga atau ikatan emosional atau tadi munculnya komitmen, ya. Muncul ketika konsumen menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan senang hati membagi pengetahuan dan merekomendasikannya kepada temannya, keluarganya, maupun orang lain. Contohnya, misalkan bagaimana seorang ayah merasa puas dengan menggunakan iPhone, ya, sebuah merek yang dimiliki oleh Apple untuk jenis handphone. Lalu direkomendasikan
kepada keluarganya, kepada anaknya untuk support dalam belajar misalkan menggunakan iPhone. Nah, tingkatan loyalitas merek juga terbagi ke dalam beberapa tahap menurut Durianto tahun 2004. Yang pertama ada switcher, di mana yang switcher ini pelanggan masih saja bisa beralih. Ini tentunya pelanggan yang tidak memiliki loyalitas. Lalu ada habitual buyer, di mana konsumen itu membeli produk hanya sesuai dengan kebiasaannya saja. Lalu satisfied buyer, di mana konsumen merasa loyal apabila produk tersebut memang dapat memberikan kepuasan kepada dirinya. Atau like the brand, di mana konsumen dapat repeat order atau pembelian ulang terhadap merek tersebut karena memang suka dengan produknya. Lalu yang terakhir adalah committed buyer, di mana seorang konsumen atau sekelompok konsumen memiliki komitmen, memiliki ikatan emosional, bukan hanya saja untuk membeli produk tersebut, menggunakan produk tersebut, tapi juga dapat merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Berikutnya ada karakteristik pelanggan yang loyal. Ini juga menurut Griffin di dalam artikelnya Huriati 2015. Nah, karakter pelanggan loyal itu yang pertama adalah melakukan pembelian secara teratur, ya. Lalu yang kedua, membeli di luar lini produk dari bauran produk yang ditawarkan produsen. Contohnya, misalkan apabila ada seorang konsumen yang merasa puas dengan iPhone, bisa saja kemudian ketika dia membutuhkan laptop, dia membelinya MacBook atau yang berkaitan merek-merek lain, yang mereknya itu berkaitan dengan produk lain, namun mereknya adalah Apple, gitu ya. Lalu merekomendasikan produk kepada orang lain, dan karakteristik yang terakhir adalah menunjukkan kekebalan atau kekuatannya tidak terpapar oleh promosi-promosi dari merek yang lain, ya, atau daya tarik produk sejenis yang ditawarkan pesaing. Nah, berikut ini adalah pengukuran loyalitas pelanggan laptop merek Acer. Ada beberapa indikator, di sini kita menggunakan 4 indikator loyalitas dengan sebuah pernyataan seperti berikut. Saya akan membeli lagi laptop merek Acer di masa depan. Saya akan membeli produk lain yang diproduksi produk Acer. Saya akan merekomendasikan laptop merek Acer kepada orang lain. Saya tidak tertarik membeli laptop selain merek Acer. Nah, indikator-indikator ini didapatkan dari penelitian yang sebelumnya. Dan indikator-indikator ini sesuai dengan karakteristik pelanggan loyal yang tadi kita bahas. Lalu, di kolom berikutnya ada jumlah responden berdasarkan alternatif jawaban. Cara membacanya sama dengan yang pengukuran kepuasan pelanggan tadi, ya, di mana ada 9 orang yang menjawab tidak setuju dengan skor 2, lalu ada 10 orang yang menjawab ragu-ragu, di mana ragu-ragu itu skornya adalah 3, lalu ada 13 orang yang menjawab setuju, di mana skor setuju itu adalah 4, dan ada 3 orang yang menjawab sangat setuju, di mana sangat setuju itu skornya adalah 5. Maka skor aktual didapatkan 115, yakni dari 9 dikali 2, ditambah 10 dikali 3, ditambah 13 dikali 4, dan ditambah 3 dikali 5. Sehingga didapatkan skor aktual 115. Lalu indeksnya didapatkan dari 115 dibagi dengan jumlah responden. Begitupun untuk yang indikator yang kedua, didapatkan indeks 68,57%, kemudian indeks yang ketiga didapatkan skor 66,28%, dan indeks yang ketiga 50,86%. Sehingga rata-rata indeks 4 tersebut dapat diketahui sebesar 62,86%. Kesimpulannya, produk loyalitas pelanggan dari laptop Acer ini hanya bernilai 62%, ya, 62,86%. Yang jauh lebih harus ditekankan lagi oleh produk merek Acer ini adalah bagaimana cara meningkatkan loyalitas dari pelanggan tersebut, karena ini menjadi angka yang berbahaya juga, ya, karena dengan angka yang kecil seperti ini bisa saja pelanggan merek Acer beralih pada merek yang lain. Sebuah pertanyaan, apakah Anda ingin pelanggan Anda bukan hanya sekedar loyal dalam pembelian jangka pendek, tetapi juga seumur hidup mereka? Nah, kita akan mengetahui bagaimana nilai seumur hidup pelanggan itu. Nilai seumur hidup pelanggan atau Customer Lifetime Value, kita singkat sebagai CLV,
itu adalah menggambarkan nilai sekarang yang merupakan net present value. Artinya nilai itu kalau kita kembali ke materi yang sebelumnya bahwa manfaat harus lebih besar daripada biaya ya dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Sehingga apabila kita ingin mendapatkan nilai seumur hidup pelanggan, kita harus terus mempertahankan nilai net present value saat ini, gitu ya. Nah, memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan itu ada aturannya. Yang pertama adalah aturan Pareto, salah satunya ya. Nah, di mana aturan Pareto ini adalah 20% banding 80%. Kita akan perjelas 20% pelanggan teratas sering menghasilkan 80% atau lebih dari laba perusahaan ya. Misalnya 150 sampai 300% laba perusahaannya. Lalu yang kedua, 10 sampai 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan dapat mengurangi laba antara 20 sampai 200% per pelanggan. Dan 60 sampai 70% pelanggan sering tidak menghasilkan laba atau rugi. Artinya tidak berefek pada laba yang lebih dominan dari pelanggan tersebut terhadap profitable dari atau laba dari perusahaan kita ya. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang atau rumah tangga atau perusahaan yang dalam jangka panjang memberi pendekatan yang melebihi biaya perusahaan dalam menarik, menjual, dan melayani pelanggan dalam jumlah yang dapat diterima. Artinya, pelanggan yang menguntungkan itu adalah pelanggan yang dapat memberikan keuntungan jangka panjangnya terhadap perusahaan kita. Nah, pengukuran nilai seumur hidup pelanggan itu ada rumusnya, yakni dikembangkan oleh Don Lehman dan Sanil Gupta. Ini adalah rumusnya di mana PT sama dengan harga yang dibayar konsumen pada waktu T, CT adalah biaya langsung untuk melayani pelanggan pada waktu tersebut. Lalu ada I, tingkat diskon atau diskon rate ya, atau biaya modal perusahaan. Lalu ada RT, yaitu profitabilitas pembelian berulang pelanggan atau tetap hidup pada waktu yang ditentukan ya, T. AC itu adalah biaya akuisisi dan T horizon waktu untuk memperkirakan CLV. Bagaimana agar tercipta hubungan jangka panjang dengan pelanggan? Yaitu pemasar memerlukan manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan itu istilah lainnya adalah Customer Relationship Management atau CRM. Adalah proses mengelola informasi yang rinci, artinya informasi yang betul-betul lengkap dari konsumen kita. Semua yang terkait dengan profil konsumen kita ya. Tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak itu adalah titik di mana kita sebagai produsen menghantarkan nilai kepada pelanggan. Secara definisi lebih lengkapnya, titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual. Pengalaman aktual itu pengalaman yang betul-betul dirasakan ya, ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biaya. Nah, contoh titik kontak mahasiswa di perguruan tinggi yang pertama ini misalnya adalah pintu gerbang, ya, pintu masuk dari kampus. Lalu yang kedua adalah jalan di dalam kampus, lalu melihat taman di dalam kampus, lalu nanti menuju ke area parkir, dan nanti akan melihat bagaimana eksterior gedung perkuliahan, dan lalu merasakan dan melihat juga mencoba ya interior dari gedung kuliah, memanfaatkan interior gedung kuliah. Nah, ini adalah contoh-contoh titik kontak mahasiswa. Artinya dalam pelanggan itu poin-poin inilah yang pertemuan antara pelanggan dengan pelayanan dari produk atau jasa. Contoh titik kontak mahasiswa di perguruan tinggi secara fasilitas ada yang tadi. Lalu pelayanan interaksionalnya adalah artinya pelayanan interaksional ini hubungan antara manusia dengan manusia. Apa saja yang indikatornya adalah yang pertama adalah konsistensi. Dalam misalkan
pemberian jasa atau informasi. Lalu adanya sikap empati ya dari pelayan ke mahasiswa, artinya dari staf atau dosen ke mahasiswa. Lalu adanya daya tanggap yang cepat ya, kepastian informasi dan tampilan dosen dan pegawai yang tentunya menarik, sopan dan memang menjadikan ciri khas dari sivitas akademika. Lalu pelayanan intinya dalam sebuah perguruan tinggi yaitu tidak lain adalah bagaimana proses mendapatkan ilmu ya dari dosen ke mahasiswa. Tentunya yang menjadi indikatornya adalah kompetensi dan kredibilitas dosen dalam konteks sikap, penguasaan, dan pengetahuan serta keterampilan dosen tersebut. Nah, berikut ini adalah alur dinamika retensi. Bagaimana pelanggan itu dapat ditarik, dipertahankan oleh perusahaan. Ya, yang pertama adalah potensi. Artinya sebuah pasar yang menjadi potensi dari perusahaan tersebut yang menjadi potensi pelanggan. Nah, potensi itu lebih dikembangkan lagi akan menjadi prospek. Nah, prospek ini kemudian didiskualifikasikan. Artinya eh, diklasifikasikan setelah prospek diklasifikasikan itu maka nanti akan diketahui mana prospek yang didiskualifikasi dan mana prospek yang memenuhi kualifikasi tersebut untuk pelanggan pertama kali. Nah, ketika sudah pada tahap pelanggan pertama kali, maka dapat dilanjutkan atau dikembangkan menjadi pelanggan yang berulang. Namun di sini ada garis terputus-putus, ini menggambarkan bisa saja misalkan sebagian pelanggan pertama kali itu ada yang bisa dikembangkan menjadi pelanggan berulang, namun ada juga sebagian pelanggan itu yang menjadi pelanggan tidak aktif atau mantan pelanggan. Nah, bukan hanya saja di tahap yang pelanggan pertama kali, namun kepergian dari pelanggan itu bisa juga dari tahap pelanggan yang berulang, dikembangkan menjadi klien atau ke pelanggan yang pergi ya tidak aktif. Lalu setelah menjadi di tahap klien juga kita kembangkan lagi menjadi pelanggan yang anggota dari perusahaan kita. Dari anggota dikembangkan lagi menjadi advokat. Nah, advokat ini tentunya sudah ada kerjasama dengan pelanggan dan perusahaan kita, dan dia akan dapat merekomendasikan perusahaan kita ke pelanggan lainnya. Namun, advokat ini juga masih dapat memenuhi atau bisa saja terjadi ke pelanggan yang tidak aktif. Nah, kalau dikembangkan lagi akan menjadi mitra. Dan sekali lagi di tahap mitra juga bisa saja pelanggan itu beralih ke merek yang lain. Tentunya sehingga kita dalam memberikan nilai kepada pelanggan, memberikan kualitas kepada produk kita sehingga kita diberikan penilaian yang puas dari pelanggan dan pelanggan juga menjadi loyal, itu bukan saja dalam hal yang pertama kita bertemu dengan mereka, tetapi seterusnya sampai ke menjadi mitra juga kita harus mempertahankan kualitas dan nilai produk atau jasa kita sehingga kita dapat atau memiliki pelanggan atau mitra yang loyal. Nah, membangun loyalitas itu yang pertama adalah menciptakan ikatan institusional. Artinya pelanggan itu diikat emosionalnya yang berkaitan dengan perusahaan kita ya, institusi. Contohnya mahasiswa yang merasa loyal dengan alma maternya begitu. Lalu yang kedua adalah berinteraksi dengan pelanggan. Sekali lagi ini interaksi bukan hanya saja di lower manager tapi sampai ke manajer yang puncak. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan program loyalitas dengan misalkan mengadakan event-event tertentu, lalu mempersonalisasikan pemasaran. Bahwa hal penting juga pelanggan itu diberikan hubungan secara personal ya oleh pelayanan dari perusahaan. Nah, ini adalah perbedaan tindakan sosial yang mempengaruhi hubungan pembeli dan penjual. Ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Hal yang buruknya adalah kita sebagai produsen hanya menelepon kembali. Hal yang baiknya tentunya kita harus mengambil inisiatif untuk menelepon. Lalu kalau hal buruknya yang kedua adalah kita selalu memberi alasan. Harusnya kita dapat memberikan rekomendasi. Berikutnya bahasanya merengek-rengek. Seharusnya bahasanya yang segar. Lalu menggunakan surat, sebaiknya kita menggunakan telepon. Lalu berikutnya menunggu salah pengertian terlebih dahulu, seharusnya menunjukkan penghargaan.
Lalu berikutnya menunggu permintaan pelayanan, seharusnya memberikan saran pelayanan. Berikutnya menggunakan bahasa kamu dan kami, sehingga ini dua pihak yang berbeda. Harusnya menggunakan bahasa kita, artinya di dalam pihak yang sama, antara pelanggan dengan perusahaan. Berikutnya menunggu masalah, seharusnya menjemput masalah, lalu bahasa yang bertele-tele, lalu hal baiknya adalah bahasa yang seharusnya kita singkat, ya. Lalu masalah pribadi ditutup-tutupi. Harusnya masalah pribadi itu diungkapkan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana keluhan dan apa yang kita bisa berikan dari kebutuhan keinginan pelanggan kita. Bicara tentang perbaikan masa lalu, seharusnya berbicara tentang masa depan bersama. Berikutnya responsif dalam keadaan darurat. Seharusnya kita memang selalu responsif, bukan hanya responsif dalam keadaan yang darurat. Melemparkan masalah, seharusnya kita selalu bertanggung jawab. Dan terakhir, membahas masa lalu. Seharusnya kita bisa merencanakan masa depan bersama antara perusahaan dengan pelanggan. Bagaimana agar kita tidak kehilangan pelanggan? Tentu kita harus melakukan tindakan pemasaran berdasarkan pemasaran database. Nah, pemasaran dengan database ini bisa dua hal utama yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah mencegah pelanggan untuk pergi atau juga mengaktifkan pelanggan yang pasif. Untuk mencegah pelanggan yang pergi, pemasaran itu harus dilakukan dengan pemasaran satu-satu. Artinya pemasaran personal tadi. Lalu untuk mencegah pelanggan pergi, kita juga bisa meningkatkan nilai basis pelanggan. Nah, yang kita butuhkan dalam meningkatkan nilai basis pelanggan adalah betul-betul kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sehingga produk atau jasa kita yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga dinilai akan berkualitas dan manfaatnya jauh lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan. Lalu yang berikutnya adalah mengaktifkan pelanggan yang pasif dengan cara kita harus melakukan riset atau penelitian sederhana, ya. Sebab pindahnya pelanggan, apakah karena ditawarkan produk yang lain yang memiliki manfaat yang lebih banyak atau ada kekecewaan terhadap produk atau jasa kita. Nah, dari riset sederhana itu kita kemudian bisa menjawab langkah berikutnya harus seperti apa perusahaan kita, ya. Yang berikutnya adalah memformulasikan penciptaan dan penyerahan nilai pelanggan. Nah, dalam memformulasikan penciptaan ini dan penyerahan nilai pelanggan ini, kita harus membreakdown apa saja indikator-indikator yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, sehingga kita bisa menyiapkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Itulah tentang customer loyalty yang selalu berkaitan dengan pelayanan kita, yang juga selalu berkaitan dengan kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan itu lahir dari kualitas produk dan jasa yang kita tawarkan, dan kita juga penting memberikan penghargaan kepada pelanggan supaya pelanggan merasa puas, dan kita juga membutuhkan feedback dari mereka sehingga kita juga bisa terjadinya support saling membantu antara pelanggan dengan perusahaan sehingga kita mendapatkan customer loyalty. Dan tentunya untuk mencapai customer loyalty ini kita juga harus memenuhi kriteria pemasaran internal, di mana pemasaran internal itu bukan saja komunikasi dari perusahaan ke pelanggan secara langsung, namun top manager juga harus berkomunikasi sehingga menciptakan tempat pekerjaan yang nyaman, yang memberikan kepuasan kepada karyawan, sehingga seluruh karyawan dalam gambaran ini dapat memberikan kepuasan pelanggan dan akhirnya adalah loyalitas pelanggan. Demikian materi untuk pertemuan yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan yang keenam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.